Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan. Judul permenungan kita hari ini, iman itu menyelamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya menghantar kita merenung lebih jauh tentang iman, kita boleh bertanya, apa dan bagaimana iman itu dalam kehidupan kita yang nyata? Saya mengawali 1-2 renungan kita hari ini dengan sebuah ilustrasi. Ada seorang yang percaya pada Tuhan. Suatu ketika ia mengalami satu situasi putus asa yang berat dalam kehidupannya karena ia pernah berdoa, namun doanya tidak dikabulkan. Karena situasi itu, dia lalu berniat untuk mengunjungi para tukang batu. Ia pergi ke sana dan ia melihat bagaimana para tukang batu itu memukulkan palunya berkali-kali pada batu. Yang menarik bahwa meskipun sudah berpuluh-puluh kali mengayunkan palunya, batu itu pun belum juga retak. Tetapi pada pukulan yang ke-20, batu itu akhirnya pecah menjadi 2. Dan saat itulah ia menyadari bahwa bukan pukulan terakhir yang memecahkan batu itu, melainkan semua pukulan yang sudah dilakukan sebelumnya. Ilustrasi ini menggugah kita dalam hubungan dengan iman, menggugah kita bahwa berbicara tentang iman itu tidak secepat jadi atau sekejap yang kita pikirkan. Iman itu membutuhkan sebuah proses. Sering dalam doa-doa kita senantiasa berpikir bahwa apa yang kita minta hari ini harus dikabulkan. Padahal berbicara tentang berdoa, berbicara tentang iman itu membutuhkan proses yang berpanjang. Setiap apa yang kita minta kepada Tuhan itu membutuhkan sebuah proses, sebuah jangka waktu tertentu. Karena berbicara tentang beriman di dalam ajaran gereja Katolik khususnya, itu mengatakan bahwa iman itu adalah soal bagaimana kita mengalami kehadiran Allah itu dalam kehidupan kita. Artinya apa? Bahwa kedekatan kita yang terus-menerus dari waktu ke waktu, itulah yang akan menentukan bagaimana apa yang menjadi impian harapan kita itu akhirnya dipenuhi. Karena Tuhan melihat ketulusan hati kita. Tuhan tahu seluruh kehidupan kita dari awal hingga akhir. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali dalam hubungan dengan doa, kita datang kepada Tuhan karena kita butuh. Tetapi ketika kita tidak membutuhkan Tuhan,
ketika kita tidak dalam kesulitan, kita tidak pernah datang untuk berdoa dan memohon berkat daripadanya. Lihat hal pertama yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, bahwa iman itu membutuhkan sebuah proses, dan di dalam proses itu orang harus mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Perlu harus ada satu kesadaran bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan kesadaran itu harus dibangun terus menerus di dalam doa-doa kita yang terus berkanjang. Dan bukan kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan, atau karena kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, atau kita mengalami kesulitan, melainkan berdoa itu, iman yang kita nyatakan di dalam doa itu adalah satu sikap bahwa Allah itu senantiasa hadir dalam kehidupanku, dan Allah itulah yang telah menghadirkan aku dalam kehidupan ini. Ini berbicara tentang iman yang lebih konkret, yang lebih nyata dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, berbicara tentang iman itu soal penyerahan diri kita yang total kepada kehendak Allah dan bukan keinginan kita. Berbicara tentang penyerahan diri yang total berarti bagaimana keinginan dan kehendak kita itu juga menyata di dalam kehendak Allah. Dan untuk akhirnya kita menjadi orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada kehendak Allah, itu baru mungkin kalau orang senantiasa mendengarkan, membaca sabda Tuhan yang nyata di dalam kitab suci. Maka lihat penyerahan diri yang dimaksudkan di sini, bagaimana kita tunduk dan taat kepada kehendak dan rencana Allah yang nyata di dalam kitab suci. Dan sikap ini Yesus dan Bunda Maria telah menjadi contoh di dalam hal penyerahan diri yang total kepada kehendak dan rencana Allah. Bagaimana Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan juga sebagaimana Yesus menyerahkan rohnya kepada Bapa. Yesus katakan, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lihat, kita harus senantiasa menyerahkan diri kita, seluruh diri kita, kehendak kita, cara berpikir kita, dan hati kita kepada kehendak dan rencana Allah. Karena Allah yang akan membimbing kita, Allah yang akan dengan tangan kasih-Nya mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada tujuan yang Ia kehendaki juga dalam kehidupan ini. Maka pada hari ini juga gereja secara fakultatif memperingati Santo Dominikus. Dia adalah seorang pendiri Ordo Pengkhotbah. Dia memiliki kisah hidup dan boleh menjadi contoh dalam hal beriman. Bagaimana ia menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan, dan ia menjadi pengkhotbah ulung dan mampu menggugah dan mampu melawan aliran sesat yang saat itu berkembang pada zamannya. Dan juga di dalam kisah Injil hari ini, bagaimana seorang yang anaknya sakit, ayan, senantiasa mengalami goncangan dalam penderitaannya, dia datang menyembah di hadapan Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Lihat, senantiasa kita kembali melihat iman itu adalah bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita,
dan bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada kehendak dan rencana Allah. Mari pada hari ini kita semua diajak oleh Tuhan sendiri untuk bagaimana kita menyatakan iman kita dalam kehidupan ini. Karena imanlah yang akan menyelamatkan kita. Imanlah yang akan membawa kita ke hadapan Allah dalam keabadian di surga. Tuhan Yesus memberkati.